إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib secara khusus dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, marilah kita tingkatkan nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi pencapaian terbesar dari dilahirkannya seorang hamba di dunia ini nanti adalah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidup di dunia ini adalah fana. Semua yang kita miliki pasti akan sirna. Usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlalu. Harta yang kita miliki akan lenyap. Keluarga yang kita sayangi satu persatu akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka, dan tinggallah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita apa yang telah kita lakukan. Lalu Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka sejatinya syurga Allah Subhanahu wa taala adalah pencapaian terbesar dalam hidup kita yang harus kita kejar, harus kita pertaruhkan atas apapun yang kita miliki di dunia ini. Karena hidup kita ini, harta kita ini, usia kita ini adalah kendaraan menuju syurga tersebut. Akan tetapi banyak di antara manusia yang mereka itu tidak ingin masuk surga. Banyak di antara mereka. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali di antara mereka ada yang tidak mau, enggan. Kemudian para sahabat, mereka al-kais, mereka orang-orang yang cerdas, yang pintar. Mana mungkin ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Mereka pun bertanya kepada Rasulullah, "Wa man aba ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ata'ani yadkhulul jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku dan kepada Allah tentunya, maka dia telah enggan masuk ke dalam syurga. Mungkin di antara hal-hal yang menjadikan kita atau membuat kita menjadikan surga sebagai prioritas nomor sekian adalah kebodohan kita terhadap surga itu sendiri. Kenapa? Karena saat ini kita hanya melihat, kita hanya menyentuh apa yang bisa diindera saja. Sementara syurga adalah hal yang gaib. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pula, surga itu adalah sesuatu mala ainun ra'at, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar suaranya oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam
hati manusia. Ditambahkan lagi wa in syi'tum faqul fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat As-Sajdah. Yaitu sesungguhnya memang manusia itu tidak mengetahui apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari min qurrati a'yun, dari hal-hal yang mengenakkan mata melihatnya, yaitu atas apa yang mereka lakukan di dunia. Maka Al-Quranul Karim memberikan beberapa penjelasan tentang surga. Di antaranya ada di dalam surat, misalnya surat Al-Waqi'ah, bercerita sedikit. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabi wa abariqa wa ka'sim mimma. Dan disebutkan bahwasanya berkumpul di antara mereka, mengitari mereka itu wildanum mukhalladun, anak-anak yang mereka itu kekal abadi. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim mimma ma'in, daripada gelas-gelas yang penuh terisi oleh minuman. La yusaddauna anha wa la yunzifun, yang mana minuman khamr tersebut apabila diminum tidak membuat pusing, tidak membuat mabuk, dan seterusnya sifat-sifat surga yang telah disebutkan di dalam surat tersebut. Atau wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain, dan seterusnya. Dan daripada buah-buahan yang bebas mereka pilih, dan daripada daging burung yang mereka inginkan, dan daripada pasangan-pasangan yang mereka inginkan. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terlintas bentuknya bagaimana. Lalu Allah juga sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang diberikan oleh atau dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya itu ada air yang tidak ada, sungai yang tidak berubah rasanya. Mimma illa yataghayyar ta'muh. Kemudian min labanin lam yataghayyar ta'muh, dari susu yang tidak berubah pula rasanya, tidak menjadi asam dan lain sebagainya. Dan daripada khamrin ladzatil lisyaribin, daripada khamr, sungai yang mengalir. Kemudian wa min asalim musaffa, dan daripada madu yang bersih, yang murni, tidak ada campuran di dalamnya. Dan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita beberapa pintu. Tentunya orang yang beramal saleh, beriman, akan diberikan ajar sesuai dengan apa yang dilakukan daripada kewajiban, dan thawab, balasan, bonus daripada sunnah-sunnah yang ia tinggikan, ia lakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kepada kita ada 4 kunci di dalam hadis ini. Abdullah bin Salam, seorang Ansar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar itu berkumpul. Ada yang naik di atas bangunan rumah, ada yang naik di atas pelepah kurma, ada yang berbondong-bondong berdesakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah? Mereka saling bertanya. Maka Abdullah bin Salam bergegas dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ya ayuhan nas," kata Rasulullah, "wahai manusia, afshu as-salam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah orang makan. Wasilil arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasalu bin nasi wan nasun niyam, dan salatlah pada malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan tenang. 4 kunci ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Yang pertama adalah afshu as-salam, menebarkan salam baik secara harfiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada siapapun orang yang terlintas di depan kita. Bukan hanya dari satu golongan, beda golongan, atau beda komplek, beda tempat tinggal. Selama dia seorang muslim, maka kita berhak memberikan salam kepadanya, dan dia wajib menyampaikan salam secara harfiah.
Secara maknawi bahwasanya salam itu adalah menebarkan perdamaian di lingkungan kita, atau mendamaikan orang yang sedang bertikai, atau memberikan kedamaian kepada orang-orang yang sedang dijajah, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina hari ini. Maka peran kita daripada afshu as-salam adalah memberikan mereka kedamaian dengan kekuatan kita yang paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk mereka pada hari ini. Dan salah satu sebab-sebab kehancuran jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab pertikaian dan permusuhan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan terjadinya adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian di antara kalian melalui dua jalan. Tentunya ada jalan yang lain, namun di sini di-spill dua jalan. Yang pertama adalah fil khamri, minuman keras, mabuk. Kemudian yang kedua adalah wal maisir, judi, apapun bentuknya, online dan lain sebagainya. Maka hari ini judi online yang merebak, sejatinya dia telah meletakkan permusuhan, kebencian di antara rumah tangga, di antara anggota keluarga, di antara masyarakat. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan pun melarang kalian untuk kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan melarang kalian untuk banyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari sini? Itu yang pertama, jamaah, menyebarkan kebaikan. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, berikanlah orang lain makan. Sebagaimana ya kita lihat saudara kita hari ini di Gaza, kembali lagi karena sedang mereka lagi susah-susahnya hari ini. Saudara-saudara kita dan beberapa orang saya kenal di sana pun, mereka harus berjuang nyawa untuk bisa mendapatkan tepung satu karung saja. Maka kewajiban kita adalah memberikan mereka bagian daripada harta kita agar mereka tidak kelaparan. Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyu qaribun minallahi wa qaribum minal jannati wa qaribum minan nasi wa ba'idun 'anin nar." As-sakhi, orang yang dermawan itu sesungguhnya dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya dermawannya seseorang, ia mengeluarkan harta dari kantungnya untuk memberikan kepada orang lain makan adalah bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada akhirat. Kenapa harta yang dicarinya bukanlah di hati melainkan di tangannya sebagai kendaraan ia menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia yang ada di sekitarnya. Wa ba'idun 'anin nar, dan dia jauh daripada api neraka. Maka marilah kita berlomba-lomba, atau orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, siapapun yang membutuhkan makanan, kita berikan makanan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Yang kemudian yang ketiga adalah wasilil arham. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sambungkan tali silaturahim. Tali silaturahim perlu kita luruskan. Silaturahim bukanlah sahabat jauh, sahabat kerja atau permainan sekolah. Silaturahim sebagaimana namanya silah, hubungan. Rahim, rahim adalah kandungan. Jadi orang yang masuk ke dalam kategori silaturahim adalah orang yang punya hubungan kandungan. Ayah kita, ibu kita, saudara-saudari kita, paman kita, bibi kita, keponakan kita, mereka itu adalah orang-orang rahim di antara kita. Bukan orang yang jauh di sana sahabat kita, bukan. Maka di dalam Irsyadul Ibad, penulis mengatakan bahwasanya di situ dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, lalu ada seorang sahabat datang dan Rasulullah nyeletuk. Karena melihat beliau datang, Rasulullah bilang, "La yajlisanna
qati'ir rahim. Janganlah duduk bersama kami orang yang memutus tali silaturahim. Rasulullah sebagaimana kita tahu mendapatkan wahyu dari Allah dan dari malaikat Jibril. Tentunya hal tersebut dilaporkan oleh malaikat Jibril bahwasanya fulan qati'ur rahim. Fulan memotong silaturahimnya dengan keluarganya. Maka sahabat tersebut tidak baper, tidak merasa, melainkan cerdas. Paham bahwasanya yang disindir itu adalah saya dan saya harus apa? Harus melakukan apa? Bukan malah minder, menjauh dan lain sebagainya. Lalu beliau sahabat tersebut langsung berdiri dan pergi ke bibinya yang telah ia putus rahimnya dan meminta maaf dan menyambungkan kembali silaturahim. Maka dia pun duduk kembali dan Rasulullah SAW menerimanya. Itu adalah bentuk bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan hubungan silaturahim kita. Yang kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasalu bil laili wan nasu niyam. Yang terakhir adalah salat malam hari. Salat malam hari. Disebutkan bahwasanya afdalus siyam siyamur Ramadan. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa di bulan Ramadan. Sementara sebaik-baiknya salat ada salatul laili, qiyamul lail. Sebagaimana Allah sebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada malam-malam maka dirikanlah salat tahajudlah. Dan insya-Allah dengan tahajud tersebut kamu akan mendapatkan maqaman mahmuda, posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika 4 hal tersebut kita lakukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan tadkhulunal jannata bisalam. Maka kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan salam, dengan damai, dengan aman dan dengan tenang. Tentunya ini adalah 4 daripada kunci-kunci surga yang lainnya yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita dapat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafur الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام التمان أكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سوريا، في لبنان، في يمن وفي جميع البلدان. اللهم أطعم جوعاهم واسقي عطشاهم. اللهم إنك غفور رحيم وإنك ناصر أمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقيموا الصلاة.